The stutter step. Oh, big save from Paz. Bikin merinding. Martin Paes datang. Inilah formasi mengerikan timnas Indonesia full pemain Eropa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda rasa Belanda. Yes, alhamdulillah kabar baik. Update ranking FIFA Timnas Indonesia Juli 2024. Timnas Indonesia naik 1 posisi. Ini penyebabnya. Breaking news. Shin Tae-yong dipastikan full senyum. Timnas Indonesia punya aset berharga. Pemain keturunan Indonesia ini resmi dapat kontrak dari klub kasta teratas Eropa musim ini. Mengejutkan, pernah tolak tawaran naturalisasi Timnas Indonesia, pemain Belanda ini malah resmi gabung Madura United. Apa yang sebenarnya terjadi? Fakta terungkap, tak banyak yang tahu. Ternyata ini motivasi pribadi Jens Raven bergabung bersama Timnas Indonesia. Ternyata karena hal ini. Vietnam dibikin geger. Timnas Indonesia datangkan 3 pemain naturalisasi tambahan. Media dan publik Vietnam sebut kehadiran penyerang berkualitas ini bikin ciut Bahrain dan Cina. Seberapa mengerikannya para pemain ini? Wow, pernyataan mengejutkan. Piala AFF U19 2024, Indra Syafri PD Timnas Indonesia bakal melaju sampai ke final. Apa yang membuatnya begitu yakin? Gak masuk akal. Jelang laga perdana lawan Filipina Piala AFF U19 2024, di luar dugaan, Indra Syafri akui belum tahu kekuatan Filipina. Simak pernyataannya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bikin merinding. Martin Paes datang. Inilah formasi mengerikan Timnas Indonesia full pemain Eropa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda rasa Belanda. Bakal ketambahan Martin Paes. Intip formasi mengerikan Timnas Indonesia dengan full pemain dari Eropa yang bisa dipakai Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan September nanti, skuad Garuda mendapat angin segar dengan potensi bergabungnya kiper MLS, Martin Paes. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, yang optimis Martin Paes dapat membela Timnas Indonesia. Martin Paes kemarin Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito. Meski harus melewati persidangan panjang, Dito Aryo Tejo terus memantau perkembangan pemain FC Dallas ini. Sedang diurus dengan PSSI, nanti kita akan lihat perkembangan, kata Dito. Jika resmi diperkuat Martin Paes, maka Timnas Indonesia dipastikan bakal bisa menurunkan starting full bintang Eropa di kualifikasi nanti. Pasalnya, hampir semua posisi di skuad Garuda saat ini, selain kiper, sudah memiliki stok pemain keturunan. Bahkan lini pertahanan jadi posisi yang paling banyak dihuni pemain naturalisasi, yakni 6 pemain. Dengan kehadiran Martin Paes, berikut prediksi formasi Timnas Indonesia jika menggunakan full pemain keturunan di starting 11 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Masih menggunakan formasi 3-5-2, akan ada trio bek tangguh Eropa yang jadi tumpuan Timnas Indonesia untuk menghadang serangan lawan. Di posisi tersebut, Jai Itzes, Elkan Bagot serta Justin Hubner layak menjadi pilihan utama. Meski masih ada Jordi Amat yang jadi kapten tim, namun melihat kualitas lawan serta performa musim lalu, sepertinya Elkan Bagot bisa jadi starter mendampingi Jai Itzes dan Jordi Amat. Ketiga pemain tersebut akan saling bahu-membahu membantu Martin Paes yang berada di posisi paling belakang alias penjaga gawang. Di lini tengah, ada 5 pemain yang bakal jadi motor serangan serta pengatur ritme permainan Timnas Indonesia. Mulai dari 3 gelandang, ada Nathan Choeon, Tom Haye serta Ivar Jenner yang bertugas sebagai pengalir bola antar lini. Sedangkan di sisi sayap, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bertugas sebagai gelandang serang yang bermain melebar serta ikut membantu pertahanan sebagai wingback. Berbekal kecepatan serta akurasi umpan milik keduanya, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong bisa jadi sosok vital saat Timnas Indonesia melakukan serangan balik. Selain itu,
Kemampuan intercept mereka juga dapat mempermudah tugas lini pertahanan ketika terjadi counter. Terakhir di lini depan, ada dua Travel Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang masih jadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Meski bukan striker murni, namun kemampuan finishing serta pergerakan tanpa bola keduanya membuat Travel Struijk dan Ragnar Oratmangoen layak mengisi pos ujung tombak. Jika formasi ini resmi diterapkan, Timnas Indonesia bakal memiliki skuad bercita rasa Belanda. Pasalnya, hampir sebagian dari pemain tersebut lahir dan masih berkarier di Belanda. Hanya Elkan Bagot yang lahir di luar Belanda dan belum pernah rasakan kompetisi di negeri kincir angin. Sedikit informasi, PSSI kini juga dikabarkan sedang memburu beberapa pemain keturunan seperti Kevin Dix, Ula Romeni, Mes Hilgers, dan beberapa pemain keturunan lainnya. Baru-baru ini juga tersebar kabar jika PSSI saat ini sedang melakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. Jika pemain naturalisasi yang kini sedang dikejar PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia resmi bergabung, maka kemungkinan starting 11 ini akan berubah. Pastinya akan sangat lebih mengerikan, dan cenderung akan sangat mirip 100% dengan skuad yang disebut-sebut sebagai Timnas Pusat, yaitu Belanda atau Netherlands. Bagaimana menurut kalian dengan starting 11 tersebut? Apakah kalian cukup puas dengan starting 11 tersebut? Dan jika dibandingkan dengan calon pemain keturunan yang kini sedang diburu PSSI, menurut kalian mana yang lebih mengerikan? Terkait soal peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, apakah dengan starting 11 mengerikan tersebut, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk segala sesuatu yang kini sedang diperjuangkan PSSI untuk Timnas Indonesia yang sangat kita cintai, mari bersama-sama kita berdoa agar apapun yang kini diupayakan demi mimpi besar bangsa, berjalan mulus dan dimudahkan segala sesuatunya. Skui ke berita menarik berikutnya. Yes, alhamdulillah kabar baik. Update ranking FIFA Timnas Indonesia Juli 2024. Timnas Indonesia naik 1 posisi. Ini penyebabnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia pada Juli 2024 akan diulas gol terakhir. Timnas Indonesia diprediksi naik 1 posisi dari peringkat 134 ke 133 dunia, meski tidak menggelar pertandingan pada Juli 2024. Kok bisa? Timnas Indonesia seharusnya sudah naik 1 posisi pada ranking FIFA Juni 2024 yang dirilis pada Kamis, 20 Juni 2024. Namun, Timnas Indonesia batal naik posisi karena FIFA ditengarai belum menghitung kekalahan yang diterima Kepulauan Solomon dari Selandia Baru di ajang OFC Nations Cup 2024 yang digelar pada Selasa, 18 Juni 2024. Padahal, jika poin kekalahan itu sudah dihitung, posisi Kepulauan Solomon akan merosot drastis dari peringkat 133 ke 138 dunia. Berhubung baru kekalahan dari Vanuatu saja yang dihitung, Kepulauan Solomon hanya turun 1 posisi dari peringkat 132 ke 133 dunia. Karena itu, menurut perhitungan gol terakhir dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia diprediksi naik 1 posisi, efek merosotnya posisi Kepulauan Solomon. FIFA akan merilis ranking FIFA terbaru pada Kamis, 18 Juli 2024. Terlepas dari itu, di bawah asuhan Shin Tae-yong, peringkat FIFA Timnas Indonesia terus mengalami kenaikan. Ketika Shin Tae-yong pertama kali memimpin Timnas Indonesia di laga resmi pada Juni 2021, ranking FIFA skuad Garuda berada di peringkat 173 dunia. Sekarang atau 3 tahun berlalu, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 39 peringkat ke posisi 134 dunia. Timnas Indonesia berpotensi melesat posisinya di ranking FIFA jika mendapatkan hasil positif di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda dan 5 tim lain masing-masing akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 1 FIFA Matchday, 2 pertandingan, Timnas Indonesia berpeluang meraup 30 poin.
Jika menyapu bersih 8 awal grup C, meski sulit, timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 100 dunia pada Maret 2025. Breaking news. Shin Tae-yong dipastikan full senyum. Timnas Indonesia punya aset berharga. Pemain keturunan Indonesia ini resmi dapat kontrak dari klub kasta teratas Eropa musim ini. Timnas Indonesia bakal punya aset berharga di skuad junior lantaran salah satu pemain muda keturunan tanah air sukses mendapat kontrak profesional bersama klub Eropa musim ini. Adalah Jairo Berens. Pemain berusia 15 tahun tersebut resmi mendapat kontrak profesional dari salah satu tim kasta teratas Liga Belanda, PSV. Melansir dari laman resmi klub, disebutkan bahwa winger kelahiran Eindhoven tersebut bakal menandatangani kontrak selama 3 tahun. Meski mendapat kontrak profesional, namun Jairo Berens masih harus bermain di skuad U17 seperti yang ia lakukan musim lalu. PSV dan Jairo Berens telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak profesional pertama, tulis laman PSV. Penyerang sayap ini menandatangani kontrak selama 3 tahun dan bergabung dengan PSV U17, di mana ia juga bermain banyak menit pada musim lalu, tambah laman tersebut. Nama Jairo Berens sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Menurut sumber dari akun Football Talentnelis, disebutkan bahwa Jairo Berens punya darah Indonesia dan Belanda dalam dirinya. Secara statistik, penampilan Jairo Berens di kompetisi junior musim lalu terbilang cukup memukau. Tampil bersama tim junior PSV, dirinya mampu torehkan 10 gol dari 9 penampilan di semua ajang. Berkat potensi yang dimilikinya, Jairo Berens pun sempat dipanggil ke skuad Belanda U16 dan sudah torehkan 1 gol serta 1 assist dari total 6 pertandingan. Dengan usia yang masih muda serta statistik impresif di Liga Belanda Junior musim lalu, sosok Jairo Berens layak jadi alternatif untuk perkuat timnas Indonesia. Sepanjang tahun 2024 ini, timnas Indonesia memang cukup gencar melakukan naturalisasi termasuk di skuad junior. Bahkan di level U19, PSSI resmi menaturalisasi Jens Raven yang masih berusia 18 tahun. Selain itu, skuad Garuda Muda juga bakal kedatangan 3 pemain keturunan lain yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Mauresmo Hinoke, Dion Marks, serta Tim Gepens. Dengan semakin banyaknya opsi di tim junior, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia pun bakal punya banyak amunisi untuk meremajakan skuad Garuda di masa mendatang. Mengejutkan, pernah tolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia, pemain Belanda ini malah resmi gabung Madura United. Apa yang sebenarnya terjadi? Masih ingat dengan Jordi Weerman? Dia adalah pemain keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia. Jordi sempat didekati oleh PSSI atas rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Tapi saat itu, pemain yang pernah memperkuat Belanda U20 itu menolak dengan dalih ingin fokus ke karirnya dan klubnya terlebih dahulu. Kini, kabar mengejutkan datang. Alih-alih berkarir di Eropa, Jordi resmi bergabung dengan Madura United. Jordi Weerman punya darah Indonesia dari ibunya. Walau di Feyenoord sejak kecil, dia datang ke Madura United untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia, ucap Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina Kosasi. Kami sudah lama berkomunikasi dengan Jordi, dan dia sangat semangat untuk segera merapat ke Indonesia. Bahasa Indonesianya pun lumayan lancar, sambungnya. Sebelum bergabung Madura United, Jordi Weerman pernah bermain bersama klub-klub top Eropa seperti Feyenoord, ADO Den Haag, dan tim papan atas Swiss, FC Luzern. Jordi Weerman mengawali karirnya sebagai pesepak bola di tanah kelahiran, yakni Hague, Belanda. Klub VVSVH menjadi klub pertama yang dijajal Jordi saat usianya masih 7 tahun. Kemudian, Jordi melanjutkan karirnya di Akademi Feyenoord. Hasilnya, ia berhasil naik kelas dari U17 ke U21. Performa gemilangnya bahkan membuat Jordi dipinjamkan ke FC Dordrecht pada 2019 lalu agar dapat menambah jam terbang di level profesional. Selama berseragam Dordrecht, Jordi berhasil tampil sebanyak 24 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Torehan tersebut tentu membuat Feyenoord meminjamkannya ke klub papan atas Swiss, FC Luzern pada 2021 lalu.
ia berhasil menjadi pemain andalan hingga akhirnya dipermanenkan setelah menjalani 6 bulan masa pinjaman di Luzern. Pada 2022, Luzern pun meminjamkannya ke ADO Den Haag hingga 2023 lalu. Ia berhasil tampil apik dengan membukukan 2 gol dan 1 assist dari 21 penampilannya bersama ADO Den Haag. Namun masa peminjamannya di ADO Den Haag berakhir. FC Luzern memutuskan melepasnya sehingga Jordi Weerman berstatus tanpa klub sejak Juli hingga Oktober 2023. Beruntung, nasib Jordi diselamatkan oleh tim kasta kedua Kroasia, NK Vukovar 1991. Kini, perjalanan Jordi sampai ke Indonesia dan resmi bergabung ke Madura United untuk Liga 1 2024-2025. Fakta terungkap, tak banyak yang tahu. Ternyata ini motivasi pribadi Jens Raven bergabung bersama Timnas Indonesia, ternyata karena hal ini. Pada akhir Juni lalu, striker keturunan Belanda, Jens Raven, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana besar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 menjelang Piala AFF U19 yang akan digelar bulan ini. Jens Raven telah bergabung dengan seluruh tim sejak 8 Juli, menunjukkan komitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Sebagai seorang pemain yang baru dinaturalisasi, Jens Raven memiliki tekad kuat untuk membantu Timnas Indonesia U19 meraih prestasi di turnamen resmi pertamanya bersama tim. Saya harap bisa berkontribusi banyak kepada tim dan membantu tim mencapai hasil yang baik, ujar Jens Raven dengan penuh semangat. Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Dirinya memiliki bakat alami sebagai striker, dan kini dia siap membawa kemampuan tersebut ke level yang lebih tinggi bersama Timnas Indonesia. Nenek Raven merupakan orang Indonesia, yang membuatnya memiliki hubungan emosional dengan tanah air. Pada usia 18 tahun, Raven memilih untuk dinaturalisasi, sebuah keputusan yang tak hanya berdasarkan karir sepak bolanya, tetapi juga rasa cinta terhadap Indonesia. Naturalisasi Raven merupakan bagian dari rencana ambisius PSSI untuk meraih tiket keputaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili. Saat ini, Raven bermain untuk FC Dordrecht U21 dan telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 6 gol dalam 20 penampilan musim lalu. Sebelum dinaturalisasi, Raven sudah berkali-kali tampil bersama Timnas Indonesia U19 di turnamen Maurice Revello atau Toulon Cup 2024. Meskipun belum mencetak gol di turnamen tersebut, pengalaman ini memberikan Raven pemahaman yang lebih baik tentang sepak bola Indonesia dan memperkuat tekadnya untuk berkontribusi lebih di Piala AFF U19. Dengan tinggi 189 cm, Raven memiliki keunggulan fisik yang signifikan sebagai striker dan diharapkan dapat menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya. Jika mampu tampil gemilang dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Raven akan dipromosikan ke timnas senior untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan ini tentunya menjadi motivasi tambahan bagi Raven untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang diberikan. Raven akan bergabung dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri yang bertujuan merebut gelar juara Piala AFF U19 di kandang sendiri. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Selain Raven, skuad Timnas Indonesia U19 juga diperkuat oleh 2 pemain lain yang bermain di luar negeri, yaitu Welber Jardim, bek kanan dari Sao Paulo Club, Brasil, dan Marcelinus Amaola yang bermain untuk UD Logrones di Spanyol. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan dan pengalaman internasional yang berharga bagi tim. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pelatih Indra Syafri serta tim pelatih lainnya, Jens Raven dan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U19 siap untuk menghadapi tantangan di Piala AFF U19. Harapan besar tidak hanya datang dari para pemain dan pelatih, tetapi juga dari seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Timnas dengan sepenuh hati. Jens Raven dan para pemain Timnas Indonesia U19 lainnya diharapkan dapat menginspirasi generasi muda dan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia melalui prestasi di Piala AFF U19 2024. Dengan kombinasi antara talenta muda lokal dan pemain naturalisasi,
Timnas Indonesia U19 memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan di turnamen ini dan seterusnya. Dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia menjadi sumber kekuatan tambahan bagi para pemain muda dalam mengejar mimpi besar mereka di kancah sepak bola internasional. Vietnam dibikin geger. Timnas Indonesia datangkan 3 pemain naturalisasi tambahan. Media dan publik Vietnam sebut kehadiran penyerang berkualitas ini bikin ciut Bahrain dan Cina. Seberapa mengerikannya para pemain ini? Media Vietnam, Soha VN, menyebut potensi Timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi Tambajan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat ciut 2 lawan mereka di grup C, Bahrain dan Cina. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke, FC Dordrecht U21, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Jens Raven sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 dapat dijadikan momen Jens Raven unjuk gigi agar dipanggil pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong, mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Ia diproyeksikan ambil bagian saat Timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Terakhir ada Ole Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Jika ketiga nama di atas bergabung, Shin Tae-yong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Ula Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke, winger kiri, dan Jens Raven, penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang Timnas Indonesia setidaknya finish keempat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk finish di posisi keempat, Timnas Indonesia mesti mengungguli Bahrain dan Cina. Peluang Timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan Cina jauh lebih terbuka ketimbang saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari Timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina. Tulis dalam judul artikel yang dibuat Soha. Jens Raven resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk Timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan Ula Romeni terus diburu PSSI. Dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, Timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni Timnas Cina dan Bahrain, tutup Soha. Wow, pernyataan mengejutkan. Piala AFF U19 2024, Indra Syafri PD Timnas Indonesia bakal melaju sampai ke final. Apa yang membuatnya begitu yakin? Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyebut tim yang mengikuti pergelaran Piala AFF U19 dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 pada September 2024. Tentu sasarannya dalam 3 pertandingan penyisihan grup ini dan insya Allah bisa melaju ke babak selanjutnya hingga final. Katanya saat pre-match press conference Piala AFF U19 di Surabaya, Selasa, 16 Juli 2024. Selain itu, lanjutnya, akan dijadikan jam terbang bagi para pemain Timnas Indonesia U19 sebelum mengikuti kualifikasi Piala AFC. Pertandingan ini juga bisa menjadikan para pemain Indonesia menjadi berkualitas, kata pelatih asal Sumatera Barat itu. Coach Indra menambahkan, dalam pemilihan 23 pemain untuk mengikuti ajang Piala AFF U19 itu juga dilakukan secara objektif setelah datang di Surabaya. Saya bisa yakinkan bahwa pemilihan-pemilihan yang kami lakukan sangat objektif. Kami lakukan promosi dan degradasi pemain untuk mencari yang terbaik saat training camp dan juga beberapa kali uji coba yang akhirnya membawa 28 pemain ke Surabaya. Di dalam perjalanan kami juga tetap melakukan evaluasi kepada setiap individu pemain, ujarnya. Selain pengamatan secara visual saat latihan,
Kata dia, juga dilakukan pengamatan dari tim ahli seperti psikotes hingga tes fisik secara detail. Saya tidak bicara orang per orang karena yang saya butuhkan adalah hasil terbaik dari individual quality mereka, itulah yang saya pilih. Saya tidak berpikir dia pernah punya nama besar atau dia pendatang baru, karena kami pilih yang terbaik sesuai kebutuhan, ucapnya. Gak masuk akal. Jelang laga perdana lawan Filipina Piala AFF U19 2024, di luar dugaan, Indra Syafri akui belum tahu kekuatan Filipina. Simak pernyataannya. Timnas Indonesia U19 akan segera mengawali kiprah di Piala AFF U19 2024. Mereka dijadwalkan melakoni laga pertama dengan menjamu Filipina U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 17 Juli 2024, malam. Skuad Garuda Muda telah melakoni pemusatan latihan selama sebulan terakhir. Mereka juga sempat mengikuti Toulon Cup 2024 dan berpengalaman melawan Ukraina, Jepang, Italia, Panama, dan Korea Selatan. Dari situlah, pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, menyebut bahwa pembinaan pemain muda jadi fokus utamanya. Dia ingin mengembangkan para pemainnya yang nantinya juga akan masuk Timnas Indonesia Senior. Saya harus jujur, apalagi sekarang, saya tidak keluar dari hakikat untuk pembinaan sebagai pelatih usia muda. Saya lebih cenderung memikirkan bagaimana penyiapan generasi pemain-pemain tim nasional Indonesia, ucap Indra Syafri. Komentar Indra Syafri. Namun, pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengaku belum mengetahui kekuatan tim lawan. Dia hanya mencoba untuk menerapkan taktik dengan mempersiapkan tim memenangkan pertandingan. Turnamen itu jadi wadah untuk mereka menjadi lebih baik. Apalagi sekarang dilihat Piala Dunia U17 jadi setiap tahun. Berarti setiap tahun akan berganti generasi pemain. Di seluruh dunia dan di seluruh Asia, khususnya di Asia Tenggara, ungkapnya. Oleh sebab itu, saya tidak tahu persis tim Filipina yang sekarang. Apalagi tim nasional U16 yang dilakukan ikut Nova, Arianto, kemarin. Apakah besok pemainnya akan berubah terus? Intinya untuk kita, saya pribadi, bagaimana pemain-pemain yang kita siapkan ini, imbuhnya. Di atas kertas, Timnas Indonesia U19 lebih diunggulkan karena berisikan materi pemain yang berpengalaman. Sebagian dari mereka adalah anggota Timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2024. Sebut saja Ikram Al-Ghifari, Arhan Kaka, Welber Jardim, Sultan Zaki, Rizjar Nurfiat, Iqbal Gwijangge, Vigo Dennis, Kaviatur Rizky, hingga Rizky Afrizal. Secara materi pemain, Filipina U19 memiliki skuad dengan pemain yang mayoritas berkarier di dalam negeri. Beberapa lagi juga tercatat berkarier di Australia, Amerika Serikat, atau Kanada, yang kebetulan adalah pemain keturunan. Pengalaman unggul. Tentu setiap negara akan menyiapkan timnya secara baik. Memang filosofi pembinaan usia muda, juara bukan jadi hal yang utama. Tetapi kalau sudah berhadapan negara antar negara, filosofi itu tetap saya pahami, tutur Indra Syafri. Secara pengalaman, Indra Syafri juga pernah membawa Timnas Indonesia U19 meraih titel juara Piala AFF U19 2013. Meski sudah berlalu 11 tahun lalu, dia piawai membawa tim binaannya menjadi yang terbaik di sebuah turnamen.